Persebaya Surabaya akan menjalani laga tandang di pekan ke-10 Liga 1 dengan menghadapi PSIS Semarang. Pertandingan ini digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Persiapan sangat bagus, kami siap untuk pertandingan besok, ujar Munster dalam sesi pre-match press conference di Bali. Hal senada dikatakan bek Persebaya, Kadek Raditya, pria kelahiran Bali itu mengatakan bahwa tim telah mempersiapkan pertandingan dengan baik dan siap menyambut pertandingan besok. Persiapannya sama seperti apa yang dikatakan Coach Paul, persiapan kami sangat bagus, dan kami siap menyambut pertandingan besok melawan PSIS, terang Kadek. Pelatih asal Irlandia Utara itu menyampaikan bahwa Persebaya terus meningkatkan permainan di setiap laga. Menurut Munster, Bajul Hijau telah menyiapkan peningkatan besar untuk pertandingan besok sore. Dari setiap pertandingan ke pertandingan lain, kami selalu memperbaikinya, ada peningkatan besar untuk besok sore. Untuk pertandingan ini, kami fokus mempersiapkan tim dan akan memberikan penampilan terbaik, tandas Munster. Flavio Silva sedang mengalami masa sulit mencetak gol untuk Persebaya Surabaya musim ini. Sebagai runner-up top skor musim lalu bersama Persik Kediri, Flavio hanya mencatatkan 1 gol dari 9 pertandingan. Bahkan, ia sempat dicadangkan saat melawan PSM Makassar, yang semakin menimbulkan tanda tanya atas performanya. Dengan bursa transfer paruh musim mendekat, Persebaya mungkin mempertimbangkan untuk mendatangkan striker asing baru sebagai alternatif. Salah satu kandidat yang potensial adalah Rafinha, striker top skor Liga 2 yang saat ini membela PSIM Yogyakarta. Rafinha, yang berasal dari Recife, Brasil, berusia 32 tahun dan memiliki pengalaman panjang di berbagai klub. Saat ini bersama PSIM Yogyakarta, ia sudah mencetak 4 gol dari 5 pertandingan. Presiden Persebaya Surabaya, Azrul Ananda, mengungkapkan rencana pembangunan pusat pelatihan bagi tim Green Force di masa depan. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan bersama komunitas bonek Taiwan di Taipei pada tanggal 26 Oktober tahun 2024. Azrul menekankan pentingnya membangun fondasi kuat untuk melahirkan bintang-bintang sepak bola masa depan, serta menjelaskan bahwa filosofi klub selalu fokus pada pengembangan talenta lokal sebagai identitas utama Persebaya. Fundamental filsafat Persebaya Surabaya bahwa pemain-pemain bintang banyak lahir dari Persebaya, ujar Azrul Ananda melalui kanal YouTube resmi klub. Bonek Taiwan menyambut pertemuan dengan Azrul Ananda dengan antusias, berdiskusi lebih dari 1,5 jam. Mereka datang dari berbagai daerah, termasuk Jawa Tengah dan Sumatera, yang menunjukkan luasnya dukungan bonek. Dalam pertemuan itu, Azrul juga membahas konflik hukum mengenai lapangan Karanggayam. Meskipun Persebaya sempat memenangkan sengketa hingga Mahkamah Agung, putusan peninjauan kembali akhirnya berpihak pada pihak lain. Ketika kita mengambil tahun 2017, itu dalam kondisi konflik legal, apakah itu Karanggayam milik Pemkot, apakah itu milik Persebaya? Dan Persebaya sudah menang di tingkat PN, sampai Kema Persebaya menang, di PK Persebaya kalah, jelas Azrul. Azrul menegaskan bahwa polemik kepemilikan Karanggayam dengan pemerintah kota tak menghalangi ambisinya untuk membangun pusat pelatihan mandiri bagi Persebaya. Ia bahkan pernah berdiskusi dengan mantan wali kota Surabaya, Tri Risma Harini, guna mencari solusi atas aset tersebut. Dulu saya pernah bilang ke Bu Risma, Bu saya akan mengelola Persebaya, Karanggayam bagaimana? Tapi, saat itu tidak ada jawaban yang konkret, ungkap Azrul Ananda. Azrul mengungkapkan rencana pengembangan aset keluarganya di Sidoarjo sebagai lapangan latihan untuk Persebaya.
Proyek yang diberi nama Gria Hati Hijau ini kini sedang dalam tahap perencanaan dan dirancang untuk mendukung kebutuhan latihan skuad Green Force. Keluarga saya punya aset di Sidoarjo, bahwa akan ada lapangan training di Sidoarjo itu, Gria Hati Hijau. Itu masih on plan, terang Asrul Ananda. Asrul menyebut bahwa beberapa opsi lain sedang dipertimbangkan untuk masa depan Persebaya. Meski belum bisa memberikan detailnya, ia menegaskan komitmennya untuk membangun pusat latihan klub dengan langkah yang tepat. Tapi ketika Persebaya sedang membaik muncul opsi-opsi, tapi saya belum bisa sampaikan, tapi ini mungkin akan lebih baik lagi, tukas Asrul Ananda. Tetap kita pengen punya sendiri, training ground, dan kita harus membangunnya dengan cara yang benar, pungkasnya. Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius, berharap timnya bisa meraih kemenangan saat menghadapi Persebaya Surabaya, meski harus bermain tanpa sejumlah pemain inti. Laga pekan ke-10 BRI Liga 1 ini akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024, sore. Meski menjadi tuan rumah, PSIS berada dalam posisi sulit karena bermain di luar kandang tanpa dukungan langsung dari supporter, serta harus kehilangan pemain seperti Evandro Breno yang cedera, Rian Ardiansyah, Muhammad Adi Satrio, dan Roger Bonnet, Ruksi, karena hukuman. PSIS berharap kemenangan ini tidak hanya menjaga gengsi, tetapi juga menjauhkan mereka dari zona degradasi dan memperbaiki posisi di klasemen, mematahkan tren minor PSIS pada 6 laga terakhir yang selalu gagal meraih kemenangan. Persiapannya untuk laga besok, kami sudah siapkan selama 1 pekan. Kami akan melawan tim bagus, tim papan atas. Kami harap bisa menampilkan permainan terbaik besok, kata pelatih PSIS Semarang Gilbert Agius dalam jumpa pers. Laga kandang PSIS kali ini menjadi yang terjauh bagi Mahesa Jenar. Musim ini, pertandingan kandang PSIS biasanya digelar di Stadion Moh Subroto, Magelang. Namun, karena izin venue tidak turun, PT LIB sebagai operator Liga 1 memutuskan pertandingan dipindahkan ke Bali. Gilbert mengakui merasa keberatan karena timnya harus bermain seperti laga tandang. Sudah sangat lama kami tidak main di Jatidiri, mungkin sudah 1 tahun. Sangat sulit situasinya karena kami selalu dihadapkan dengan perjalanan jauh. Yang penting, buat para pemain, fokus saja, lebih konsentrasi, memainkan game plan kita untuk bisa meraih kemenangan, katanya. Gilbert menegaskan, laga kontra Persebaya wajib dimenangkan sebab duel kedua tim ini merupakan laga adu gengsi dengan rivalitas tinggi. Saya sudah merasakan bagaimana atmosfer yang luar biasa saat kedua tim ini bertemu, terutama ketika di Jatidiri. Pertandingan yang sangat intens, sangat penting bermain tampil di hadapan supporter karena kami butuh kemenangan untuk meningkatkan kepercayaan diri kita, kata Gilbert. Sementara itu, bek kiri PSIS Zalnando menegaskan, timnya sudah siap pada kaga kontra tim Bajul Ijo. Persiapan kami sudah bagus untuk laga besok. Setiap pertandingan, kami selalu punya motivasi tinggi. Kami harap bisa memenangkan laga besok, kata pemain pinjaman dari Persib Bandung tersebut.